screen ya. Oh, ini udah masuk. Share screen, Pak. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Ibu, bapak-bapak semua, kawan-kawan semua, baik yang hadir langsung maupun yang lewat Zoom sambil menunggu yang lain. Kita mulai datang narasumber kita, Bapak Tony Wage, Direktur Eksekutif Indonesia Climate Change Trust Fund, akan membahas mengenai inovasi pendanaan biru di Indonesia. Saya kira terima kasih sekali kepada Pak Tony. Sebelum itu kami mohon Pak Indro sebagai dewan pembina kita untuk membuka. Silakan Pak Indro. Terima kasih Pak Wendy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semua. Selamat pagi. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu sekalian, hari ini saya ingin perkenalkan Pak Dr. Tony Wage ya. Beliau itu Executive Director dari Indonesia Climate Change Trust Fund. Tadi Pak Wendy bilang TF-nya itu yang paling penting. Ada trust sama ada fund. Jadi Pak Tony ini saya kira beliau itu kalau ditanya background-nya itu dia dokter untuk geochemistry masalahnya. Oceanografi. Dari University of UBC psikologi di Vancouver di Kanada. Beliau di sana terus lulus di sana kemudian mengajar jadi asisten di sana. Di tahun 90 sekian. Tahun 2095 kita undang ke Indonesia khusus untuk megang program-program internasional. Dia tekanannya adalah dalam rangka pelaksanaan proyek-proyek kelautan yang internasional. Jadi kalau dalam pendanaan saya sudah cukup berpengalaman. Dan sekarang sudah mulai dengan Cormet. Jadi kalau Anda tahu pada tahun 2000 itu ya supaya kita ketahui ya, Pak Habibie sejarah ini. Pak Habibie tahu-tahu melepaskan Timur Timur. Ya. Semua orang heboh di sini, siapa yang berani datang ke Timur Timur? Saya lah berada di Timur Timur. Dimarahin, biar-biarin, kan kita ada contoh kita itu. Adalah bikin proyek yang semua orang nggak berani bikin ya. Namanya adalah Arafura Timor Sea Program Ecosystem ACEF. Arafura Timor Sea Export Forum. Untuk kita rapat pertama di Dili itu Export Forum itu, wah, dari kayak belum datang dan semua dari saudara mau bikin apa? Ini kategori itu, lo kan kita ekspor boleh-boleh aja. Dulu kita berani loh, jadi gini, kita ekspor ya. Kalau urusan politik bukan kami, kumpul lagi. Jadilah bisa siapa wakil Indonesianya yang paling nggak dosanya paling kecil Seliwangi aja gitu. Jadi beliau lah yang jadi Indonesian side dari focal point-nya dan saya Arafura Sea Timor Export. Karena ini tiga negara ini semua orang dunia itu kagum. Wow ya Indonesia sama Papua Nugini sama Timor mau nih. Australia juga ya sama Australia gitu Pak. Semuanya batu. Kita proyek gitu. Dari sana lah proyek berkembang. Diakuilah Timur Timur, diakuilah sama Indonesia kan. Jadi begitu diakui sama Indonesia, ya kita di depan gitu karena kita sudah jalan. Saya kenal sama semua Yose Extera, terus yang jadi Perdana Menteri siapa namanya itu? Albert Yeri. Awalnya Menko perekonomiannya Yose Extera, pokoknya itu sekarang semua yang dari belum jadi sampai jadi. Jadi luar biasa. Yang saya kagum itu waktu itu Pak sekalian waktu saya berangkat ke sana. Pertanyaan saya satu aja, saya boleh berkunjung ke taman pasukan kami. Dianterin semua sampai Taman Palas Roja. Mereka semua langsung anterin, kita anterin. Jadi itu saya bicara tahun 2000 yang dunia masih belum jelas.
ini proyek berjalan. Kormen mana ikut juga? Yang terakhir ikut Pak. Ya, ada kormen masuk, kemudian Jeff program sampai dengan Evamus $9 juta. Dan beliau banyak sekali program. Saya kira ini Pak Wendy Pak, atau ini offernya begini deh, peluangnya. Buat nextnya itu ya kita jalan sama-sama sama CBI. Topik-topiknya apa? Nanti dilihat saja. Kita sudah 33 topik sudah ya. Termasuk tadi beliau bilang ini, kemarin kok rapat 2 menteri hadir di ini Laut kok nggak ada di waduh, padahal beliau sudah punya satgas. Jadi nanti kita tadi virtual Pak Menkonya, oh tidak datang. Oh iya. Jadi ini kita harus yang mana dulu sih? Iya, Pak Luhut yang bukan. Makanya kan masalah rumput laut kan isu kita. Maksud saya itu, ayolah sama kita aja udah dari baik jalan. Jadi teman sekalian ini kesempatan. Terima kasih Pak Benny. Ini beda di masalah funding ya. Saya kan masalahnya teknis, masalah duit nih. Kita lihat ya apa caranya. Dan paling nggak bisa kita nyarinya gitu. Nah, tolong nanti lihat prospek ke depan ya. Ya. Fundingnya kayak apa yang ada untuk 2026, 27, 28 kita siapin dari sekarang. Demikian, Bapak sekalian, nah karena cukup panjang karena ini beda bidang soalnya ini masalah funding kan berani ngambil funding ya karena ini pengalaman beliau dan beliau bukan pegawai negeri ini bedanya. Beliau bukan pegawai negeri. Aman lah. Apa? BNKP-nya dibubarin, ya pindah ke Bappenas gitu. Karena dia bawa proyek. Saya kemana, proyek ikut saya gitu ya. Ya iya dong, yang punya proyek dia kok. Yang rugi biar KKP yang mesti proyek bawa sama dia gitu. Mereka punya proyek beliau. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, Pak Indro yang saya hormati. Kemudian Pak Wendy, Pak Asep, Bu Marina, Pak Dika, Pak Roy, Pak Sarul, Rias, teman-teman yang hadir juga baik di ruang sini maupun di luar. Kita harus bikin disclaimer duluan Pak Wendy. Ini kalau Pak Indro undang saya nggak mungkin mau. Jadi pada pertemuan beberapa saat yang lalu ya kita lagi ngomongin soal bencana coral reef yang itu, Pak. Ceritain lah tentang apa yang Anda kerjakan. Ini Pak saya lagi ngerjain ini, ya udah nggak apa-apa cerita. Setelah saya lihat, wah ini di CTIS ini kan mengenai teknologi and innovation. Jadi inovasi saya paham bahwa apa ini inovasi dalam bidang yang hard infrastructure ini udah paham lah. Mulai dari barang sekecil microchip sampai setinggi apalagi gedungnya itu bidangnya Pak Wendy dan Pak Bapak. Tapi ada juga inovasi yang diberikan non infrastruktur yang misalnya dana. Jadi baik sosial, finance, dan sebagainya. Dan ini juga untuk besar sekali. Nah, cara yang biru. Jadi kita Biru itu laut ya. laut Pak. Karena Pak. Jadi tadi Pak Indro sudah cerita awalnya itu mulai dari diajak Pak Indro ini sampai sekarang terusan Pak. Menyemburnya di laut terus, kemudian berkembang untuk berbagai kegiatan. Tapi saya rasa kuncinya adalah ini kita berbagi di tempat yang saya rasa sangat penting. Ini adalah Center for Technology Implementation Studies. Jadi kerangka ataupun inisiatif sangat penting. Tadi yang dari luar bisa bisa. Baik, izinkan Pak Indro, Bapak Ibu dan Pak Wendy saya mulai. Ini judul umum sekali Pak Inovasi Pendanaan Biru, pendanaan ya biru laut di Indonesia. Orang bilang tak kenal maka tak sayang. Jadi karena saya mungkin 2-3 slide pertama memperkenalkan institusi yang namanya Indonesia Climate Change Trust Fund ini, di mana dalam mandat yang diberikan. Jadi kami adalah Satker, Pak, Satuan Kerja Pemerintah di Kementerian PPN Bappenas, dengan nama dan badan atau paling pentingnya sendiri adalah Pres, kemudian dan sebagainya Pak. Dan kami yang boleh dibilang adalah satu-satunya trust fund, kalau bahasa Indonesia adalah lembaga pendanaan perubahan iklim.
Tuh, bahasa Inggrisnya ini Pak. Ini dana untuk perubahan iklim di Indonesia. Tentunya dengan mandat yang ada di sini Pak, objektif dan fungsinya. Tapi saya rasa yang kanan ini yang punya Bapak Ibu paham, kita punya target kan Pak ya. Di sini udah enhance Pak. Kalau sebelumnya dengan dukungan internasional misalnya 41%, yang di atas 30%, nah ini di enhance, ditambah. 1-2% tuh matters Pak, karena kita ngomong jutaan ton ini karbon, jadi jumlahnya tuh kan sangat penting untuk dihitung dalam target penurunan emisi di 2030. Jujur Pak, kalau saya bilang ini sangat ambisius, tapi nggak apa-apa ya, kita harus ambisius dulu kan Pak. Jadi kami diminta untuk membantu khusus dalam membantu instrumen pendanaan, namanya transfer, jadi pendanaan dalam upaya-upaya yang masuk di sini penurunan emisi gas rumah kaca. Nah, kalau berbicara mengenai ICCPM itu sendiri Pak, kami bekerja di 4 fokus area. Area fokusnya itu pertama dalam hal tentunya perubahan iklim semuanya itu mitigasi berbasis lahan. Nah, mitigasi ini kita bekerja di bidang terestrial, ada mulai dari restorasi, reboisasi, rehabilitasi hutan, termasuk yang terakhir kami punya pengalaman banyak bekerja di lahan gambut Pak, di Sumatera, Kalimantan, karena kita tahu ini masalah dan itu harganya mahal. Iya Pak. Tapi juga punya dampak sosial, ekonomi, politik kan Pak. Begitu gambut terbakar, asap kita transport kirim, nah itu jadi ramai itu Pak. Maksudnya harga per tonnya mahal. Nah itu parah gila. Itu. Jadi untuk mengatasi itu kan nggak hanya dengan cara mekanik, tapi juga aspek sosial, latih dengan masyarakat setempat, itu yang mitigasi Pak. Mitigasi nggak cukup kalau bicara perubahan iklim, harus dengan adaptasi. Jadi adaptasi dan ketahanan atau resilience ini itu khususnya mengenai pemberdayaan dan peningkatan kapasitas masyarakat lokal dan pemerintah lokal. Kalau pusat saya rasa sudah pada pintar semua, tapi di level tapak ini nih, orang bicara adaptasi masih bingung. Padahal sebenarnya mereka sudah lakukan adaptasi untuk bencana, adaptasi untuk apa. Nah, cuma sekarang bagaimana supaya ini dikasih sentuhan teknologi dan lain-lain, itu kegiatan-kegiatan yang kami lakukan. Sebelum ke kelautan, energi juga sama Pak. Ini energi kita ikut karena dimandatkan untuk membantu pembiayaan beberapa kegiatan termasuk yang terbarukan biomasa, mungkin bisa penggunaan EV atau listrik Pak. Tapi yang kita sasar sebenarnya yang biomasa karena itu kan dari sawit. Firing masuk. Itu masuk Pak. Teman kami nggak bikinin pilot project itu. Nah ini dengan masyarakat lokal untuk bagaimana mereka bisa memanfaatkan apa ya? Bagian itu adalah limbah. Iya. Tuh, energi terbarukan. Dan yang ini terakhir Pak, kegiatan kami dalam 4 tahun terakhir itu adalah di bidang kelautan dan perikanan, kelautan Pak. Di mana kami mempromosikan pemanfaatan sumber daya laut yang berkelanjutan, keanekaragaman hayati yang kita harus jaga, dan mengembangkan mekanisme pendanaan. Kita sebut pendanaan kehidupan. Ini yang mungkin saya akan fokus pada paparan saya. Ini Pak, tadi sudah singgung sedikit Pak, portfolio kami di ICCPF dengan grant, kita hanya mengelola hibah. Nggak ada utang. Nggak ada utang. Nggak boleh, kalau satker itu nggak boleh secara aturan, itu harus di Kementerian Keuangan. Tapi kalau hibah, nah itu seperti yang Pak Edo cerita tadi, itu hibah Chef Arafura Timur, itu semua hibah. Jadi pada saat berdiri tahun 2009, kami sudah sekitar 15 tahun, ini portfolio hibah yang kami terima nih, mulai dari ada yang sifatnya bilateral, misalnya dengan USA, dengan UKCCU, itu UK Climate Change Unit, Inggris, dan IDA itu dari Denmark, Danish, kalau GSA Jerman, kemudian yang terakhir ini AFD itu Prancis. Ini
Dan semuanya hibah. hibah semuanya Pak, dengan angkanya Jadi kalau total berapa? di total sekitar 40 Pak, hampir 40 juta dolar. juta. Nah, on average rata-rata ya sekitar 3 juta per tahun. Oke. Ini saya kronologisnya aja untuk apa yang. Nah, on top dari grant yang kami terima dari pihak kita sebut mitra pembangunan ya. Dan ini semuanya biru ya? Enggak semua Pak, Enggak semua. Maaf. Yang sampai dengan GIZ itu yang tadi ada mitigasi, Oh, adaptasi, yang bahan semuanya. Ada juga yang laut, tapi khusus World Bank ke kanan itu biru. Dan yang paling besar ya masih World Bank melalui program CORMEP satu, dan kedua yang Pak Ibu tadi mention, dan yang terakhir sedang kita laksanakan, makanya sampai 2028 itu Lautra. Laut Sejahtera. iya. Program yang ada di KKP. Bahasa Inggrisnya apa itu ya? Lautra itu Ocean for Prosperity. Ocean. Laut sejahtera. Laut Sejahtera. GIZ itu dulu GTZ itu kan. GIZ, kalau GIZ ini technical assistance untuk bangun adaptasi Pak. Adaptasi. Jadi mereka kita terima hasil lah. Kita nggak kelola dan ini. Nah kalau itu sebagian juga ada, tapi mungkin terlalu kecil Pak. Tapi intinya saya mau katakan bahwa kalau kita berbicara mengenai kaitannya dengan perubahan iklim, berkaitan dengan livelihood, donor senang. Dan ini kan berkaitan dengan kita berbicara langsung aja politik, geopolitik dengan mereka. Sumatera itu daerahnya GIZ. Australia senang ke NTT, NTB, Kanada ke Sulawesi Pak, dulu ada info di sana. Sekarang Jerman juga udah masuk ke Sulawesi Utara, kawasan apa namanya JPI. Di sini semua ada proyek Coral Reef ya? Nah, yang Coral Reef, intinya Coral Reef, World Bank dan ADB. Itu cornerstone. Dan siap nanti Desember masuk apa sana ya? Masuk kita. Ya, tapi Pak itu udah ngomong sama World Bank-nya ya. Ini sih nanti kesana semua orang pada ngomong kesana kan cari proyek. Dan Desember besok ini. Iya. Tapi itu hibah juga dari World Bank. Hibah. Jadi yang hibah Lautra ini kita kecil Pak, kalau dihitung ya, dari kan itu program yang Lautra ini loan Pak. Loan dan ada grant. Grantnya kita total of 5 juta sekian. JP nggak ada ya Mas? Nggak ada. Nggak ada. JP nggak ada. JP belum Pak, belum ada. Baru sedang dalam progres. Just Energy Transition kan belum ya? masih dalam program proses diskusi. Nambah lagi nanti. Kalau ada JP, wah ini saya senang sekali Pak. Karena udah mesti keluar dari biru-biru sedikit nih Pak. Kita bisa masuk juga ke energi dan Oh iya. untuk yang AFD itu terakhir ini focal point-nya, leader-nya tentang blue carbon. Iya, Andreas kan ya. Jadi itu Pak, kira-kira portfolio brand-nya dari ACCP yang ada sampai dengan saat ini, bahkan itu sampai 2028. 3 juta dolar. On average ya. KPB-nya berapa? Setahun kami terima antara 9 sampai 12 M. Kalau 10 ya. Ya, 10 miliar ditambah 45. berarti Anda mau mengoperate 55 miliar setahun ya. At least. Keren loh Pak. Gajinya dolar, sampai ada dolar. Enggak, kalau saya nggak boleh saya rupiah. Pokoknya lebih tinggi dari pasar. Oke. Gitu ya Pak, lanjut. Next. Nah itu udah. Enggak, maksudnya kayak sama. Itu tadi tentang ACCP Pak. Nah ini saya bawa brosur Pak, booklet, tapi mohon maaf ini terbatas ya. Saya nggak tahu sebanyak ini Pak. Wah, thank you. Ada semua. Ini ada sedikit tentang ACCP. Terus, nah, pasal 1 ayat 3 Indonesia negara hukum. Apapun nggak boleh nyalahin hukum bos. Klien di GBK banyak. Klien di GBK. Orang hukum gitu. Cakar lupa.
Terima kasih Pak. Lanjut ya, ini Pak Wendy. Nah ini sebenarnya udah saya belajar dari Pak Indo kalau mau ngasih itu harus angka, harus meyakinkan. Gitu. Tapi ini juga nanti kita lihat itu menjadi masalah Pak dengan masalah data ini. Tapi oke, ini tapi saya mau tekankan modalitas ekonomi biru kalau kita bicara mengenai finance itu kan terkait dengan blue economy. Kalau kita punya modal ini, nanti kita manfaatnya udah sejauh mana? Next. Nah, ini Pak, saya mau mulai dengan peta. Jadi kan ini peta yang udah sering dilihat, Coral Triangle. Tadi ngobrol di awal di Manado sekretariatnya. Nah itu, Nah, kita tahu aja suara nggak tahu kan? Nah itu meliputi 4 negara, total luasnya 10 juta kilometer persegi. Nah, 10 juta Pak. Itu luas area ya. Saya kan bukan 7.000. Iya, kalau karangnya sendiri Pak. Tapi paling nggak daerah deliniasi ini Pak. Iya. Yang garis itu. Kenapa ini penting Pak? Karena sebagai contoh, ini 6 negara kan Pak. Iya. Filipina, Malaysia, Indonesia, Timor Leste, Papua Solomon. Brunei Darussalam itu dalam pembahasan awal nggak ikut Pak. Padahal dia punya karang banyak. Kenapa? Karena dia punya karang yang kurang dari 500 sekian spesies. Itu Australia di bawah Pak. Great Barrier Reef. Juga sebenarnya ini kalau mau diterusin terus sampai di Great Barrier Reef Pak. Tapi dia keragaman hayatinya dari biodiversity coral Indonesia. Nah, yang punya keragaman hayati yang di atas 400 sekian spesies itu hanya 6 negara ini. Dan ini kan fakta, Pak. Ini sains yang berbicara bahwa dengan deliniasi ini itu masuk semua. Maka sebagai contoh Pak, Arafura yang di bawah juga nggak masuk. Garis yang di bawah itu betul-betul memang menunjukkan tingginya keragaman hayati yang ada di segitiga ini. Itu munculnya istilah coral triangle karena di triangle. Dan Indonesia adalah apa? Jantungnya. Bull's eye-nya itu kedua dari kita, terutama di daerah timur. Jadi panel atasnya tentang di coral triangle-nya, bawahnya Indonesia. Dengan kekayaan keragaan hayati yang ada di sini, Pak, itu saya rasa itu nggak ada nama lain. Makanya nggak salah itu disebut Amazon of the Ocean dan sebagainya karena Manado is the coral reef capital of the world. Capital. Nanti kita putusin baru bulan Desember. Ini semua data ilmiah kan Pak, data ilmiah yang ada dan yang Indonesianya Pak khususnya. Kenapa saya harus tulis yang sudah terkonfirmasi? Karena ini adalah data yang ada. Misalnya nih Pak, Lamun saya ambil yang 293.000 sekian seaggrass. Itu seaggrass. Nah kalau Pak Indro ngomong dengan orang KKP, dia akan bilang enggak, seaggrass Lamun kita ada 1,8 juta hektar. Dulu LIPI keluarin angka 3 juta hektar. Begitu juga dengan terumbu karang. Poinnya di sini yang saya mau katakan bahwa kita ini masih berkutat dengan bagaimana mengkonfirmasi data yang bisa reliable, diterima. Mangrove itu udah lebih maju ya. Dia udah bisa meyakinkan bahwa Indonesia punya 3,3 juta hektar. Kalau terkonfirmasi itu lewat mana? Itu dari LIPI Pak Suarsono untuk terumbu karang, kemudian dari KKP USA untuk yang Lamun ya, dan termasuk juga yang mangrove Pak. Sumbernya dari PLHK yang. Nah untuk spesies-spesies itu kebanyakan dari LIPI. Dan ini modal Pak. Modal, tapi kita sebenarnya kalau bicara nanti soal hutan, kan tanya luasnya berapa sih orang Bandung? Nah, ya Pak. Pak Asyid, Pak Dirjen, Rentabusnya Contoh lagi Pak. Pak, maaf Pak, kalau itu kan terkonfirmasi sekian hektar. Ya. Sebarannya tahu juga ya? Ada Pak, ada. Ini dari sampling yang dilakukan oleh peneliti, terutama dari LIPI, KLHK, KKP. Kita tahu lah di Indonesia tuh di mana.
Soalnya misalnya Pak Sam, kembali ke yang contoh Lampung tadi, sempat KKP mengeluarkan angka 1,8 juta. Dia bilang di daerah lain yang belum terverifikasi, terkonfirmasi itu adalah tapi belum didatengin. Nah, jadi estimasi pakai algoritma tertentu, wah ini nggak cuma segini nih, ini 6 kali lebih luas nih dari yang ada seharusnya. Gitu. Jadi mau pakai angka yang konservatif ya ini, tapi kalau yang agak optimistik ya kita pakai angka yang besar. Cuman itu salah satu kendala. Ini mendatangkan duit gitu kan. Iya, ini modal. Modal. Jadi kalau Pak udah mau tanya mau dijual mana ini Pak. Oke. Next. Ada juga Pak yang kita selalu udah sering jual Pak ya, itu kalau bicara mengenai lingkungan. Nah ini yang kiri itu perikanan tangkap yang terkait dengan terumbu karang. Ini khusus capture fisheries yang ada di daerah terumbu karang MPA misalnya, dan kegiatannya yang paling mendatangkan uang adalah live fisheries, perikanan yang ikan hidup, ikan hias. Oh itu sangat. Jadi untuk konsumsi akuarium dan sebagainya. Kemudian juga ada memang perikanan tangkap untuk yang misalnya dimakan di restoran, dan Bapak tahu kan kalau kita nangkap misalnya kakap atau kerap dari Indonesia itu hidup-hidup sampai ke Hong Kong, Pak. Nah itu yang kemudian menjadi komoditas yang sangat besar. Makanan raja-raja ini. Nah ini mendatangkan pokoknya estimasi sekali lagi ini konservatif kan 1,5 biliar US dollar, 1,5 miliar US dollar per tahun dari Indonesia saja. Kita bicara kemudian yang tengah jasa perlindungan garis pantai ini sebenarnya estimasi Pak, kalau kita tidak merusak, tidak membabat mangrove dan lain-lain, kita hanya rusak karang, kita bisa mendatangkan keuntungan sebesar 1 juta per tahun. Lagi konservasi. Nah, yang paling sering diangkat kan adalah pariwisata. Orang nyelam, orang snorkeling, menikmati keindahan pantai saja itu sudah punya nilai tersendiri. Nah, ini yang kita coba estimasi itu kebetulan proyek bersama-sama kami Pak. 127 juta dolar per tahun ini dengan kondisi saat ini Pak. Kalau kita bisa perbaiki kondisi tempat-tempat lain itu bisa lagi. Artinya lebih banyak potensi untuk bisa kita dapatkan. Ini modal Pak dari yang slide sebelumnya dan yang next. Nah, tapi kita juga tahu kalau kita punya ancaman. Ancaman ini kalau saya boleh bagi ini, pertama yang slide ini dari antropogenik. Yang kiri dulu, mangrove Pak. Itu kalau data yang kami hitung aja Pak ya, dalam kurun waktu 40 tahun terakhir Pak, dari 80 sampai 2001 ya, tahunan. Kita berkurang sekitar 20% Pak. Luas tanah ini. Dari sebelumnya 4,2 jadi sekarang 3,3. Nah ini betul-betul lebih banyak karena ulah manusia. Konversi jadi tambak, konversi jadi resort, development, sebagainya. Karang sama juga Pak, lebih parah Pak. Itu kita udah hilang lebih dari setengah. Tapi karang orang bisa argue Pak, ada yang memang karena orang, manusianya pakai alat peledak dan sebagainya, nangkepnya nggak bermanfaat. Dan itu yang terjadi di belahan Indonesia yang banyak kebanyakan. Kita udah kehilangan sekarang sekitar 2,5 juta. Nyambung sedikit ke perikanan tangkap, ini saya kasih angka atau data global, tapi menariknya ini Pak. Kalau di tahun 50 kita daerah biru itu tuh masih sekitar 90% Pak yang kondisinya. Klik ke berapa? 60-an tahun. Sekarang ini yang birunya udah tinggal 10% atau 15%, itu penangkapan lebihnya udah. Jadi mau bilang bahwa kita dengan tekanan sekarang ini dan nggak bisa ngapain. Ujungnya larinya ke budidaya untuk pemenuhan protein. Karena perikanan tangkap dunia dan Indonesia juga udah apa ya, bukan stagnan tapi plato sekitar dunia ya 100 juta ton, Indonesia sekitar 46 sampai 12 juta ton. Jadi itu kira-kira kondisi perikanan tangkap.
Ini adalah ancaman yang lebih banyak disebabkan oleh next. Kalau kita lihat dari exogenous, jadi dari yang memang kondisi di mana kita sebenarnya nggak bisa hindari. Tapi saya ambil contoh karang ya, Pak. Tapi ini kondisi saya rasa Bapak Ibu paham ya, dampak perubahan iklim. Nah, ini terjadi di mana saja seluruh dunia. Yang mulai dari di atas itu dampaknya yang kita rasakan, kita lihat mulai dari kenaikan muka air laut, pengasaman laut, acidification, Pak, kenaikan suhu, global warming, dan intensitas bencana. Ini menarik, Pak. Mungkin beberapa Bapak Ibu dengar tentang turbulensi pesawat itu ini kaitan sekali dengan perubahan itu. Kalau udara panas katanya kantong-kantong udara itu kan jadi bikin pesawat bisa goyang, Pak. goyang sekarang itu. Itu, Pak. Nah, kami coba bikin satu model ini, dynamic model untuk di terumbu karang, Pak. Dengan skenario ini nih kita coba yang RCP 8,5 itu kalau di NFCC itu yang business as usual. Kita nggak ngapa-ngapain. Kan target 1,5, Pak, atau lebih ya. Tapi sekarang ini kan kayaknya lebih lah business as usual. Apa, Pak? RCP representasi pathway. Itu sebenarnya kalau saya sih ambilnya gini, Pak. Kalau yang 8,5 itu business as usual, nah berarti ada 1,6 ya, atau enggak yang RCP 1,6 ada 4 atau 5 klasifikasi 4,5 sama 8 itu. Dengan misalnya 1,5 derajat. Kemudian ada juga yang misalnya jadi 3 derajat sampai 4 derajat. Itu klasifikasi yang dibuat oleh UNFCCC. Tapi sambil yang sesuai kita nggak ngapa-ngapain. Ini NOAA mengeluarkan semacam panduan, Pak, kalau mau bikin model dengan menggunakan degree heating wave. Nah, DHWED itu sebenarnya tekanan dari temperatur aja yang ada di laut. Jadi model yang kita masukkan itu dan model ini menggunakan klasifikasi DHWED ini dengan skala yang 0 sampai 4 itu bleaching warning. Nah, itu yang biasa. Kemudian yang 48, alert 1, alert level 2, ya. Hasilnya yang kiri, Pak. Nah, kalau di saat ini dengan skenario business as usual, kita masih bisa ada hampir 80% tuh, Pak, untuk kondisi di mana di HW ini, jadi coral itu nggak akan bleach. Coral nggak akan bleach. Nah, tapi udah ada beberapa daerah, ini di seluruh Indonesia, Pak, kita model. Udah ada beberapa daerah yang udah kuning, alert level 1. Dengan skenario yang RCP 8,5 ini, Pak, itu yang business as usual, itu semakin ke kanan ini, dalam 20 tahun ke depan ini, kita akan lihat ada perubahan. Sekali lagi, ini model, Pak. Artinya, kalau saya lanjutkan model ini, adalah saya akan bikin semacam model dengan intervensi, mau itu kebijakan, intervensi pendanaan, agar supaya ini bisa nggak setinggi ini. Perlu untuk, terutama di kami, Pak, Bappenas, perencanaannya bagaimana, kementerian terkaitnya apa. Ini hanya untuk coral reef saja. Jadi model ini kita sudah sampaikan dan ya mudah-mudahan nanti dipakai dalam ini, Pak, RPJMN, RPJPN. Karena kalau bicara RPJMN kan ya nanti sampai 2005, 2035 nanti kerja kampanye sampai 2005. Itu untuk karang saja. Saya rasa juga untuk ekosistem lain sudah dilakukan. Itulah dampak perubahan iklim terhadap ekosistem. Next. Nah, ini kita masuk ke blue economy. Tadi udah ada modal kan, modalnya apa, ancaman. Sekarang kalau bicara blue economy, ini udah rame, Pak, pembicaraan baik ikut di level kementerian. Mas, boleh nanya, Mas? Iya. Apa kamu pakai blue economy? Emang ini PAN? Makanya saya tulis ekonomi biru. Ditanya lagi, kenapa biru gitu ya? Itu bukannya Demokrat, Pak. Ini kalau orang hukum begitu. Apa tuh bahaya. Jadi kalau World Bank mendefinisikan ini blue economy adalah pemanfaatan sumber daya laut secara berkelanjutan untuk pertumbuhan ekonomi
peningkatan mata pencarian, dan lapangan kerja serta kesehatan ekosistem laut. Ini luas sekali Pak, tapi disingkat jadi ini. Nah, kalau pemerintah Indonesia, Pak, ini ada Pak ahli hukum, Undang-Undang 32 2014 mendefinisikan ekonomi itu sebagai pendekatan meningkatkan pengelolaan kelautan berkelanjutan serta konservasi laut dan sumber daya pesisir serta ekosistemnya dalam rangka mewujudkan pertumbuhan ekonomi dengan prinsip antara lain keterlibatan masyarakat, efisiensi sumber daya, menggunakan limbah dan tambah ganda. Berat. Tapi undang-undang apa ya? undang-undang tentang itu kalau nggak salah tentang lingkungan, dan perikanan apa? Oh, 32 2014. Perikanan. Jadi ini Indonesia mendefinisikan demikian. Ini masih zaman Pak Eko, itu ya, dari sini ya. Nah itu masih ke Pak Eko. Nah dengan visi Indonesia, visi Indonesia yang ekonomi biru dan sumber daya pesisir dan laut beragam dikelola secara berkelanjutan melalui ekonomi biru berbasis pengetahuan. ini undang-undang kelautan. Iya, undang-undang kelautan. Ini Pak yang penting di sini kemakmuran sosial, dan lingkungan laut sehat serta membuat ketahanan. Wah itu bahasa Bappenas banget Pak. Iya, bahasa awang-awang gitu. Bahasa Bappenas banget. Bahasa awang-awang. Tapi ini Pak yang kita pegang. Ada di awan-awan, coba kita lihat lebih real ya. Next. Bicara mengenai ekonomi, itu kan ekonomi itu adalah kegiatan ekonomi kan Pak. Ini adalah kegiatannya berpotensi menciptakan keseimbangan. Ini untuk aspek sustainability-nya itu harus Pak. Selalu kita keseimbangan antara ekosistem dan ekonomi. Kalau saya boleh ya, ibaratkan ini antara keseimbangan antara rem dan gas. Oke. Kapan kita mesti rem, kapan kita mesti ngegas gitu Pak. Perhitungan Bappenas, kita punya nilai ekonomi untuk di laut saja biru ya. Lautan ini ada sekitar 280 miliar dolar per tahun. Per tahun. Itu dari semua aktivitas. Dan kemudian untuk tenaga kerja kita bisa mempekerjakan up to 40 juta orang dalam sektor ini. Nah, awareness kita untuk blue economy ini itu berkaitan sekali dengan sektor keuangan. Keuangan di sini makanya muncul turunan dari blue economy adalah blue finance. Jadi kita sekarang mainnya di blue nih Pak. Blue finance, blue economy, nah keuangannya seperti apa? Next. Kenapa kita perlu pendanaan? Pendanaan ya untuk membiayai yang tadi itu. Bapak Ibu paham mengenai visi Indonesia 2045. Ini Pak Menko, Pak Menteri, Pak Bupati selalu menunjukkan. Kita punya target untuk mencapai sampai 15% PDB kita dari sektor maritim, lautan, perikanan. Namun saya mesti pakai kata namun, cuman saya nggak mau berani Pak. Sampai 2021 ini, jadi kita mesti lompat dua kali lipat untuk menaikkan PDB kita. Banyak Pak yang itu satu. Kedua, kebutuhan fiskal. Ini dari lagi Pak, ini data yang ada di Bappenas, APBN kita untuk keseluruhan sektor Pak ya, hanya bisa dan termasuk sektor kelautan perikanan hanya bisa membiayai up to 20%, perempatnya aja. Kebutuhan yang tadi itu belum makan gratis belum? Belum Pak, belum makan gratis. Terus dikasih dari kurang lagi nih Pak. Nah, jadi akhirnya gap-nya itu sekitar 75-80% itu yang mesti dicari dari luar. Kita nggak bisa minta lagi ke pemerintah, minta uang dong ke restorasi untuk bikin balon ini. Nah, kita harus ada inovasi. Nah, di sini letak inovasi dan pendanaan itu yang saya ingin bahwa kita harus punya terobosan Pak, untuk bagaimana kita pendanaan ini bisa. Mungkin nggak akan tertutupi Pak 70-80%, tapi setidaknya bisa mengurangi beban terhadap pemerintah. Itu yang dan ini begitu saya sampaikan, wah Bappenas keuangan senang sekali Pak. Wah, ayo dong cepat bawa ke sini gitu kan, karena ini mengurangi beban fiskal kita Pak. Next. Nah, jadi ini Pak.
Jadi kalau saya mesti sampaikan, jadi dalam perjalanan ini bukan ujuk-ujuk udah muncul, enggak. Jadi sejak di akhir 90-an ya 2020, pas zaman-zaman COVID Pak, kita kerja ini habis-habisan Pak. Dengan Kementerian Keuangan itu sudah ada yang namanya SDG Government Security Framework. Itu setiap bentuk instrumen pendanaan tuh harus ada security framework kayak panduan. Nah itu dibangun bersama Bappenas. Kemudian juga kita buat yang blue ekonomi tadi ada 2 dokumen, yang roadmap dan development framework. Itu dari Kedeputian Ekonomi bersama dengan Kedeputian Sumber Daya Mas. Itu untuk yang rangka kebijakan blue ekonomi. Tapi untuk strategi pendanaan ini Kementerian nih dengan UNDP dan World Bank sudah mengeluarkan yang namanya Blue Financing Strategy Document. Sudah ada itu juga semacam panduan, tapi lebih ke untuk kegiatan-kegiatannya apa. Itu nanti saya sampaikan berikut. Kami di Bappenas, ICT World Bank menyusun yang namanya policy note untuk Blue Finance. Jadi lebih ke kebutuhan untuk mengambil kebijakan, mengambil keputusan untuk mau ambil pakai instrumen yang mana. Nah, kalau yang terakhir Pak, pedoman instrumen, ini kita bekerja sama dengan ADB untuk dan ICMA. ICMA itu adalah International Monetary Capital Authority, ya, internasional. Jadi yang mengeluarkan bond dan sebagainya di New York. Mereka bantu kami untuk menyusun finance instrument dari dasar. Jadi saya mau katakan bahwa kita udah Pak untuk dokumen, kebijakan dan sebagainya sudah kuat Pak dalam hal penyusunan ini. Dan payung hukumnya ada. Payung hukumnya ada Pak dari yang dimaksud ada perpres Permen. Perpres saya belum tahu, belum ada kayak belum. Permen kan ada. Iya kan biasanya ke hubungan ekonomi Pak. Iya. Nah tapi ini baru sampai ke level Permen Bappenas Pak. Takutnya nanti ganti pemerintah terus Ya. Nah iya betul Pak. Nah, kelihatannya itu masih belum sampai, nanti mungkin kita bisa Yo, kalau gini semua juga setuju ya. Iya. Itu Itu Pak. Next. Nah, terus kan pertanyaannya, terus kegiatan-kegiatan apa sih yang masuk dalam yang namanya sektor biru ini yang bisa didanai oleh Blue Finance secara berkelanjutan, sustainable. Nah ini kami coba list Pak, sampai ke contoh proyek ya Pak ya. Nah ini saya list dari yang kira-kira yang paling nyambung lah, paling connect dengan yang namanya kegiatan di sektor biru. Pengolahan sampah dan limbah, sampah laut, energi dari limbah. Proyeknya apa? Yaitu pengolahan sampah, konversi sampah plastik menjadi material mau jadi bio fuel ke atau apa Pak. Nah itu proyek yang donor tuh senang untuk membiayai. Kemudian saya kasih contoh yang perlindungan laut dan pesisir. Ini juga untuk peningkatan biodiversity, Pak. Itu semua Pak. Mulai dari mangrove, seagrass, coral, itu perluasan dan misalnya restorasi karang. Untuk membangun bangunan yang sifatnya nature based untuk mitigasi abrasi. Ya misalnya tanaman juga Pak, tanam karang. Nah itu kegiatan-kegiatan yang mendapat perhatian. Ada yang nanya, kalau perikanan gimana? Nah perikanan ikan yang berkelanjutan. Ini aquaculture, itu bisa ini Pak, hati-hati karena bisa juga itu malah bukannya sustain atau mengurangi dampak rumah kaca, tapi malah menambah. Jadi misalnya pembangunan stok ikan, restocking itu Pak, itu masuk. Kalau promosi praktik ya itu kebijakan. Inflasi barang jasa untuk menyaring pengelolaan perikanan yang efektif. Contoh cold storage. Cold storage yang menggunakan tenaga surya atau apa itu akan menjadi proyek yang dilirik lah oleh para donor investor. Next. Ada juga Pak ini mengenai penanggulangan bencana, pengurangan risiko. Nah ini kan masuk ke harus ini hitung-hitungan untuk riset infrastruktur, pengurangan risiko bencana, program mitigasi. Nah, ini menjadi program yang populer sekarang Pak. Mengingat
berbagai kegiatan kejadian Pak ya, bencana yang ada di kita itu menjadi salah satu program priority. Energi terbarukan saya rasa nggak perlu jelaskan, itu pasti akan menjadi prioritas juga atau walaupun secara teknis mungkin Bapak Ibu lebih paham itu untuk menjadi hal yang murah dan familiar untuk digunakan, nah itu masih pertama. Bioteknologi sama Pak. Nah, ya itu. Nah, yang saya mau angkat juga di sini adalah yang selain ekowisata, Pak, ekowisata oke, teknologi laut Pak. Mengingat CTIS erat dan syarat dengan kemampuan untuk R&D teknologi ini Pak. Kalau tadi Pak Ido nanya kegiatan apa ini yang bisa dilakukan, ini alat dan perlengkapan yang relevan dalam kegiatan bisnis sektor maritim. Mau itu untuk budidaya laut yang pakai teknologi pasang surutnya, kasih makannya yang remotely gitu Pak ya. Nah, itu menjadi kegiatan yang sangat penting dan beberapa donor misalnya dari Norway dan Skandinavia yang bilang ini Pak. Jadi yang tadi itu adalah kegiatan-kegiatan yang sifatnya kira-kira biru tapi sustainable. Itu yang menjadi lirikan dari para donor dan next. Nah, berikut ini saya mau ngasih tahu tadi Pak Ido nanya apa sih instrumen yang sudah ada di Indonesia. Instrumen ini instrumen pendanaan Pak. Nah, ini kalau saya bicara instrumen nanti Bapak pikir ini alat, enggak, ini instrumen jadi bentuk-bentuk pendanaan yang sudah ada di Indonesia yang existing. Saya mulai dari yang A. Ini namanya sustainable bond itu atau suka disebut dengan SDG bond, Sustainable Development Goal. Itu sudah diterbitkan oleh pemerintah Indonesia di tahun 2021 ya, 2021. Ini bond Pak, obligasi, surat utang yang dijual di pasar Eropa dengan nilai total 500 juta euro. Kalau sovereign artinya dana itu ada di pemerintah Indonesia, namanya keuangan. Jadi 500 juta diambil, nah dipakai untuk kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan Sustainable Development Goals (SDG). Informasinya sih Pak, yang saya dengar banyak untuk infrastruktur, banyak juga untuk pendidikan. Tapi ingat di 2020, 2021 itu kan kita kena COVID. Jadi oleh keuangan, Kemenku itu dipakai banyak untuk mensupport COVID nih Pak. Tapi itu satu keberhasilan. Kemudian private nih Pak, swasta yang non sovereign. Itu BRI sudah menerbitkan ada bond obligasi sekitar 500 juta di mana 11%-nya saya 50-an 55 juta itu adalah untuk laut kemarin. Itu BRI Pak. Ini baru saja C sekarang namanya menarik, Samurai Bond. Yang jelas saja itu dijual di market Jepang. Pemerintah Indonesia mengissue bonds sebesar 104 juta ya, khusus untuk yang biru. Kalau yang totalnya lebih Pak, ada seperti 300. Tapi ini khusus untuk membantu program-program pemerintah di bidang kelautan perikanan kemaritiman sebesar 104 juta. Jadi obligasi ini dijual di market Jepang. Kami Pak, Trust Fund, sudah ada ICF, LPMUKP itu di Kementerian Kelautan Perikanan sudah berhasil meraise khusus untuk kegiatan ini, kegiatan yang bersifat green finance itu sekitar 18,3 juta itu bersama-sama dengan World Bank. Nanti saya akan tegaskan sampaikan slide berikutnya. Juga LPMUKP itu LPU yang ada di KKP saat itu pemberian kredit. Suku, nah ini yang khas yang hanya ada di Indonesia Pak. Kami memang belum bisa mengkuantifikasi nilai rupiahnya, tapi itu kalau suku itu banyak, itu laku di Indonesia, bahkan di negara Timur Tengah. Tapi yang ada sekarang adalah untuk hijau. Nah, di dalam hijau ini ada di dalamnya biru. Nah, itu kami sudah coba data, tapi itu eksis untuk pembiayaan dari dana berbasis syariah suku. Crowdfunding ini baru mulai Pak, ada di satu kabupaten di Jawa Timur. Mereka masih kecil, tapi ini bakal jadi direplikasi berbagai ini. 30 juta kecil kedengaran, tapi kalau nanti udah di 500 kabupaten, jadi besar, jadi besar.
Dan yang terakhir ini sudah ada asuransi tentang apa budidaya, ya? Budidaya perikanan, Pak. Itu KKP dan PT Asuransi Jasa Indonesia sudah berhasil meraih 1,4 miliar. Ini bentuk-bentuk pendanaan, jadi kalau Bapak bisa bayangkan, itu kayak kita beli obligasi, kita nanti dapat bunga. Interestnya kita dikembalikan. Nah, ini ada yang pemerintah, ada yang swasta, dan itu sudah ada di Indonesia. Ini contoh-contoh yang sudah eksis. Masih banyak lagi Pak, misalnya nanti yang ada debt furniture swap dan sebagainya, itu next. Nah, ini yang sedang dikerjakan Pak, proses dalam pelaksanaan. Jadi saya mau cerita yang A nanti, Coral Bond. Ini pemerintah Indonesia bekerjasama dengan World Bank sekali lagi akan menerbitkan bond obligasi sebesar 150 juta dolar. Outcome payer-nya adalah GM. Jadi yang ngasih dividen keuntungan itu sekitar 10 juta dibayar oleh GM. Asalnya ini banyak Pak. Dijelasin. Oke, itu satu. Kedua, tadi yang membaru yang debt for nature swap. Nah ini dengan pemerintah US Pak. Kita berhutang ke pemerintah Amerika. Kemudian pemerintah Amerika bilang, udah Indonesia kamu nggak usah ganti. Tapi kamu bikin ABCD khusus untuk kelautan. Untuk bayar ini. Bahkan mereka mau nambahin, Pak. Mereka nambahin. Jadi kita utang 30, mungkin akan dikasih cash 10 lagi atau 15 agar supaya program ini jadi. Jadi kita utangnya hilang, perbukarannya atau NRLB-nya bisa nambah. Nah ini yang sedang yang ketiga Pak, C ini asuransi. Itu model itu Pak. Jadi asuransi terumbu karang ini parametrik itu menyikapi kejadian misalnya ada kecelakaan kapal yang patah arah. Sekarang siapa mau bayar? Kita suka ini Pak, di blame ya. Kan kalian nggak punya data, nggak punya baseline. Saya mau bayar, tapi saya mau bayar berapa? Dulunya yang masih keadaan bagus, nilainya berapa? Nah, ini kan kita yang selalu rugi Pak. Jadi sekarang asuransi, tapi kembali yang mau bayar ini siapa? Untung saya bukan asuransi kopiah, saya asuransi jiwa. Nah itu Pak, ini jiwanya si karang. Itu Pak yang sedang dalam proses saat ini yang kami ketahui. Mungkin ada lain, tapi yang besar itu untuk khusus kelautan ya. Ini sangat berpotensi, terutama yang satu yang ada nih. Makanya saya mau sedikit menceritakan Bro, Pak Ibu sekalian tentang coral bond ini. Nah, ini bagian akhir Pak Indro. Jadi coral bond ini dari namanya ya jelas untuk coral, terumbu karang. Ini adalah kegiatan atau program yang dilakukan bersama-sama oleh Indonesia, pemerintah Indonesia, KKP dan Bapenas. Lokasinya ada di Indonesia Timur Pak semua. Di Raja Ampat ada 2 MPA, itu KKN Kawasan Konservasi Nasional dan KKD Kawasan Konservasi Daerah. Itu luasnya lumayan Pak, cukup besar. Bahkan yang Laut Sawu itu yang paling besar di Indonesia Pak, MPA 3,3 juta hektar, sama di Alor. Kenapa dipilih 4 ini? Karena dianggap 4 inilah yang punya kesiapan yang paling baik dibandingkan tempat lain di bagian Indonesia. Coral bond ini yaitu dijadwalkan berlangsung antara 5 sampai 7 tahun dengan nilai obligasinya yang mau diissue oleh World Bank 150 juta dimulai Januari 2025. Nah, indikator, jadi itu yang saya tadi katakan. Investor beli bond, ada yang bayar dividennya, bayar istilahnya kupon untuk apa. Tapi si investor karena dia bilang saya nggak perlu uangnya, saya perlu MPA ini, yang MPA ini nih statusnya naik mencapai status tertentu, kamu kasih ke mereka kupon pembayaran. Jadi kita pilih bekerjasama dengan IUCN, ini lembaga internasional tentang konservasi. Mereka sudah membuat satu yang namanya status untuk pengelolaan kawasan itu mencapai green list. Itu kalau Bapak Ibu pernah makan di restoran yang Michelin Pak, nah kalau MPA ini green list ya Pak, the top paling tinggi di dunia.
Nah, selain itu juga kita setelah mencapai Asian English juga kebutuhan barang yang dewasa. Itu target yang diwajibkan oleh investor. Dengan bulan, menurut saya taruh uang 150 juta. Dan World Bank menjual bond senilai 150 juta, 100 sampai 150 dibeli kan oleh investor. Oke, nah, yang seharusnya si investor akan kebagian bunga sekian persen, dia bilang saya nggak perlu uangnya. Saya mau kasih uang itu silakan Indonesia pakai. Bunganya Pak ya. Bunganya bukan 150 juta. 150 juta nanti si investor balik lagi uangnya di dia. Itu uang. Siapa yang mau beli itu biasanya? Oh banyak Pak, ada di pasar New York. New York Pak. Nah, next. Untung dia. Ya, untung Pak. Dia maaf, saya mundur sedikit ya. Kalau misalnya lulusan SPJ. Itu sempat untung ya. IUCN Indonesia ini kenapa saya bilang penting? Karena di Indonesia belum ada. Ya, Baru mau akan ada di Bali kalau nggak salah, di Indonesia sedang digarap. Tapi ini mereka ya harus cek good governance-nya, planning, effective management, sama conservation outcomes, di mana mereka akan mengirim independent expert untuk verification. Nah, kalau kita sudah mencapai itu, keluarlah apa nih, semacam stiker gitu bahwa daerah MPA ini sudah masuk di dalam list IUCN. Itu capaian tertinggi untuk pengelolaan suatu kawasan konservasi. Kalau di kita logo halal. Nah, gitulah Pak. Nah, ini Indonesia. Dari dengan benar gitu. Asal tempel aja, lumayan tempel. Ini next. Nah ini Pak, mau jawab pertanyaan Pak Indro. Jadi fund flow-nya yang tengah ini si World Bank, dia yang akan meng-issue Pak, meng-issue yang namanya bond itu, coral bond. Dia akan jual ke private investor, ya kan? Nah itu dia puterin sendiri aja Pak. Kenapa sampai private investor? World Bank yang jamin Pak, triple A. Jaminannya itu, jadi uangnya nggak akan mungkin hilang. Mereka akan tetap uangnya kembali. Bahkan sekarang itu namanya impact investor kan. Dia bisa bilang, saya nih bantu Indonesia untuk menaikkan status Indonesia jadi green list. Nah, tapi kan untuk awal biasanya bunga itu akan datang pada saat udah sekian tahun ya kan. Ada cashback-nya. Nah, cashback itu ada yang mau bayar duluan, mau bayarin duluan. Yang kiri Pak, cek outcome clearing. Kita juga udah dapat info dari BNP Paribas mau nambahin. Dana inilah Pak yang dari kiri ini akan masuk ke Indonesian government ini. Bukan yang 150 itu yang kanan atas. Iya. Kita nih yang sekitar 10 sampai 15 juta itu masuk ke Indonesian government lewat World Bank. Jadi, ini ada banyak keuntungan nanti next slide. Tapi intinya IUCN itu ya tadi bikin playlist, beneficiaries kita ini ada yang MPA itu 4 MPA, pelaksananya KKP, ICCTF. Ini Indonesian government yang mengelola duitnya itu pasti Bapak tahu yang namanya BPDLH. Oh, Nah, ini dana yang itu tinggal hidup. Iya. BPDLH. Oh, jadi uang masuk di BPD ya? BPDLH untuk turun ke beneficiaries. Ada bunganya kan ya? Ini minimnya ada uangnya. Oh sih, itu Pak Joko, Pak Joko. Sekarang masih Pak Joko, nama Joko terus ya? Iya, Joko. Awal Joko, sekarang Joko. Maaf Pak, harus inisialnya J Pak. Oh gitu. Dan makanya O Pak. Ini ada itu rekaman itu 300.000 tuh. Iya. Uangnya BPD harus sekarang 300.000. Makanya kalau cuma 10 juta dolar itu berapa ya? Berapa 450 M kecil Pak. Tapi saya nggak bisa dong, saya depannya A belakangnya I. Masuk. Next ya, next. Nah, jadi nih coral bond itu Pak, ini slide coral bond terakhir. Pertama, next. Instrumen pendanaan berbasis dampak yang targetnya spesifik, karang, biomasa ikan, tutupan peningkatan efektivitas pengelolaan. Next. Diterbitkan oleh Bank Dunia. Artinya apa? Bukan pemerintah Indonesia. Risiko itu nggak ada di kita. Let's say misalnya kita nggak berhasil capai yang IUCN Inggris, bukan Indonesia yang dikejar. Next.
Nah, jaminan ini yang triple A balance sheet dari Bank Dunia itu tadi Pak Ido, nah siapa mau beli? Wah, kalau yang jual World Bank laku Pak. Next. Dan kemudian tidak menambah hutang negara ya pasti, maka kita dikasih menyediakan pendanaan untuk kawasan konservasi perairan. Ini kan kita berbicara tadi ancaman segala macam. Nah, ini pemerintah dunia cuma 20%. Ini tambahan itu bentuk instrumen. Next, pendanaan disediakan oleh investor dan outcome payers yang GEF tadi Pak dan BNP Paribas. Next, terakhir penilaian efektivitas. Nah, kita kan dapat sertifikasi itu tadi Pak, Asian English, kalau saya bilang sertifikasi halal. Nah, ini yang pertama di Indonesia. Itu keuntungannya dengan yang Coral Bond. Mudah-mudahan Pak tahun depan bisa. Terakhir ini Pak. Nah, ini untuk refleksi kita aja Pak. Terakhir dari kami. Next. Jadi ini bukan summary Pak, rangkuman aja Pak. Dari awal kan kita kenal maka tak sayang, mudah-mudahan Bapak Ibu Pak Asep sudah sayang sama hasilnya, Pak Indo, Pak Wendy, kami lembaga pemerintah terbuka untuk menggunakan. Next. Tadi sudah sedikit membahas potensi laut yang kaya, potensi promising, tapi ancamannya juga ada Pak. Ekologis maupun yang kemudian bisa menghilangkan keseluruhan potensi tersebut. Next. Ekonomi biru Pak sebagai solusi untuk mencapai keseimbangan antara yang rem dan gas itu tadi Pak ya, ekonomi dan ekosistem itu mutlak dijalankan. Wajib Pak. Tapi kita mesti pintar-pintar Pak. Nggak harus pintar Pak, pintar-pintar Pak. Dalam tentunya menetapkan prioritas. Tadi udah rilis kegiatan-kegiatan apa yang bisa. Nah, itu dan kemudian ya ujungnya adalah tapping terhadap pagi. Next. Saya rasa di sini cukup meyakinkan, cukup jelas mengenai blue finance ini Pak. Pendanaan biru merupakan strategis untuk penurunan blue economy tadi, dan juga ini sebagai suatu inovasi yang baru Pak untuk membantu sirkulasi dari perekonomian Indonesia, terutama di sektor maritim kelautan. Terakhir, Coral Bond ini contoh Pak, contoh yang kami harapkan bisa direplikasi, bisa dibuat di tempat yang lain, tidak hanya di tempat ini tadi, tapi juga tentunya nggak cuma Coral Bond, sekarang kita bicara carbon bond. Nah, itu juga ada kan Pak? Kita bicara misalnya pit bond. Iya, untuk gambut kan Pak? Iya, itu sangat mungkin Pak. Jadi intinya bond ini yang impact bond itu apa yang kita bikin mendatangkan dampak yang baik tentunya kan, mengurangi gas rumah kaca, itu laku Pak itu. Nah, jadi istilahnya impact bond itu merupakan salah satu inovasi pendanaan. Nggak harus di biru Pak. Selama ini kita yang kita pikir itu yang bukan green apa tadi? Green list. Ya. Kita kan berpikir sekarang selalu kan sertifikat emission reduction certificate yang jual-jual ya. Ini beda ya. Nah, sama. Kalau emission certificate itu lain Pak, itu bisa jalan. Ini kan untuk status emission reduction. Nah, ini status dari pengelolaan suatu daerah kawasan konservasi. Tapi intinya Pak Indo juga sertifikat emission reduction itu kan ada step-stepnya. Iya. Itu mungkin kalau dikemas dalam bentuk pengawasan ataupun juga ujungnya penurunan ya. Iya. Bisa Pak. Yang Bahkan bisa jualan yang bikin konsep tadi Coral Bond ya, yang bikin konsep. Coral Bond. Tapi sama-sama World Bank, KKP mana? Kalau nanti mau bikin mangrove bond, mau bikin pit bond bisa. Jadi ada yang mau sponsorin seperti World Bank itu tadi Pak, atau mungkin badan yang lain lah Pak. Yang penting ada tujuan sasaran kita apa Pak? Ya kan itu yang kalau kita mau konservasi mangrove, ya emission reduction ya. Kalau kita mau konservasi peatland, ya. Sekarang World Bank mau ngasih uang untuk mangrove kan? Ya. Sekarang ini sedang mau jalan atau udah jalan?
harusnya 4CR kan Pak? Iya, Ya. maksud saya sedikit sisihkan untuk bikin replikasi seperti ini bisa nggak ya? Nah, pertanyaan bisa mengenai yang ngurusin M4CR. Biar dia, Pak. RGM. Ngerti nggak orang BRG mau segini? Itu harusnya di setiap proyek itu ada juga. Saya kan sedang ada. Gua ditugasin untuk mengonservasi mangrove. Ya. Gua ditugasin untuk mengonservasi dan merepresentasi peatland. Ya. Berarti gua invest nih. Iya, betul. Pertanyaan saya sekarang ini, yang saya laksanakan adalah berapa episode reduction-nya supaya saya dapat sertifikat. Itu tahap saya sekarang. Yang susah juga hasilnya kan. Saya nggak semua metodologinya belum betul. Nah, dengan ada ini, saya harus coba metodologi. Saya kan teriak ini masalah orang bond ini diaplikasikan untuk mangrove bonds untuk peatland. Ya, bisa Pak. Jadi dampaknya apa? Jelas penurunan emisi ya. Iya. Tapi yang istilah sekarang tuh ada namanya additionality, pertambahan. Selain Paindo menurunkan karbon emisi tadi dalam hitungan satuannya karbon, Paindo mempertahankan bahkan memperkaya biodiversity. Si orang hutan, si binatang A, B, spesies A terjamin. Oh itu dapat, itu impact. Iya. Paindo bisa menambahkan livelihood, pendapatan masyarakat dari segini naik gitu. Itu impact Pak. Laku Pak, investor beli. Pak Tony, ini kan kalau saya melihat dia ya pengalaman beberapa kejadian di kawan-kawan nelayan sebetulnya, itu kan proses adaptasi yang mereka lakukan itu tidak secepat dengan upaya mitigasi kan. Dan saya melihat pengalaman-pengalaman yang sudah jalan itu, kenaikan temperatur yang kecil saja sudah berdampak pada panen ya, hasil yang ini. Nah, apakah misalnya sekarang kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan grassroots semacam itu juga bagian daripada additionality yang bisa sebetulnya secara nggak langsung bisa saya coba merelate kegiatan yang sudah ada Pak sekarang. Jadi betul kenaikan suhu sedikit atau kondisi alam yang berubah gitu, fishing ground-nya tempat nangkepnya kan udah lebih jauh dan segala macam. Mungkin nggak mereka nggak nangkep ikan, tapi misalnya ada skema pendanaan untuk nangkep ya, jadi nangkep sampah Pak. Kan itu udah ada tuh Pak, bersih. Nah itu mereka dikasih insentif sebagai pengganti alternatif dari memasukkan dia dari menjual dan menangkap dan menjual ikan. Ya, itu artinya maksud saya itu bahwa kebencanaan yang terjadi atau dampak yang terjadi itu menjadi bagian juga bisa dimasukkan di dalam impact yang impact yang kita perhitungkan di dalam dampak terhadap si masyarakat nelayan lagi. Iya, itu yang saya bilang tadi, income tadi. Kalau kita bisa dapatkan suatu model untuk meningkatkan income-nya mereka itu karena dampak perubahan itu, nah itu yang dicari malah. Ya tadi Pak Tony kan mengatakan bahwa adaptasi berkaitan dengan ketangguhan dan adaptasi kan tidak bisa terlepas daripada peringatan dini. Oh iya betul Pak. Karena saya melihat bahwa petambak-petambak terutama itu mereka terbantu sekali kalau kemudian proses monitoring itu dilakukan dengan cepat. Dan itu yang bisa dilakukan untuk membantu masyarakat kalau saya lihat. Itu masuk bagian kegiatan yang R&D dan tadi juga bisa tuh Pak. Bagus tuh Pak. Mas nyambung Ya, Pak. saya udah nanya sama beliau. Kenapa sih kok perubahan itu menjadi kampung hitam? Apa nggak ada sisi positifnya dari perubahan iklim? Contoh kemarin petani gagal karena perubahan iklim. Apa nggak ada sisi positifnya? Kok selalu menjadi kampung hitam perubahan iklim? Apa kira-kira? Saya nggak bisa bilang perubahan iklim. Ya, dampaknya itu yang kita rasakan kan. Maksudnya. Nah, yang mana dampak ini, contoh Pak ya, ini di laut, saya nggak bicara di darat. Dengan adanya peningkatan suhu itu, urutan yang namanya rantai makanan itu berubah Pak. Jadi ikan-ikan yang namanya ikan pelagik itu akan pergi Pak. Yang muncul adalah misalnya dari ubur-ubur sampai
kerang-kerangan, kepiting. Nah, apakah itu dianggap sebagai positif, Pak? Sekarang orang ngambil kerang, kepiting bisa lebih gampang. Ikannya tapi berkurang, Pak. Tapi kerang, kepiting, krustase itu tuh naik. Nah, Dari segi populasi. itu dampak perubahan iklim, Pak. Tapi saya rasa kalau bicara mengenai dampak yang ada sekarang, makanya harus ada adaptasi karena bencana itu yang nyata kan, Pak. Nah, bagaimana kita beradaptasi dengan kalau di laut nanam mangrove, karangnya kita perbesar, lamun, nah itu saya rasa merupakan hal-hal yang lebih baik kita mikir ke situ, Pak. Nah, itu yang menjadi dampak kalau bicara pendanaan lagi. Ya, investor akan lihat, kamu ngapain? Pak Ojo ini mengikut aliran Donald Trump. Dia nggak percaya ada cita ya. Biden. Aku tuh percaya kok ada efek positifnya ada. Yang biasanya tukang payung di tukang es misalnya. Nah, itu. Pasti ada dua sisi, Pak ya. Ada lagi yang mau bertanya, silakan Pak. Pak Tony udah? Udah, Pak, ya. Terima kasih, Pak, buka diskusi ya. Terima kasih banyak, Pak. Yang senyum-senyum undangan. Ini ngomongin soal peraturan sama IT itu aja, Pak. Tapi terus ngomong ini, padahal mau nanya yang lain kenapa aja ini? Oh, kita nanya itu aja. Paparan Pak Tobi tadi sampai ke data macam-macam. Paparan lain-lain juga kayak gitu. Iya. Sampai ke data macam-macam. Itu yang menarik sebab peraturan satu data Indonesia mengatur bahwa semua data hanya boleh keluar kalau hanya dari satu sumber, validata. Nggak boleh keluar dari lain. Menteri nggak boleh ngomongin data. Dia, kalau dia ngomongin data, dia ngomong sumber validata. Sumber validata. Jadi begitu sumbernya dari yang lain, kita nggak boleh. Dia harus masuk dulu ke kementerian, keluar dari validata, baru sumber validata. Validata mungkin terimanya dari NOAA atau dari mana terserah. Validata itu siapa? Tergantung presiden. Apa? Validata itu siapa? Pengampunya. Pengampunya di atas presiden. Apa? Di atas oleh presiden validata. Enggak, maksud saya validata apa per sektor atau semua kementerian lembaga dan Pemda. Kayak punya validata. Kayak one map policy itu sama. Apa? One map policy itu Pak Asep. Iya. Kira-kira seperti itu. Ini Iya, data jadi policy. validata itu kan di dalam, kalau misalkan di Pemda ya, kabupaten, itu kalau validata spasial itu di Bapenda. Kalau validata non spasial itu di Sinko kalau nggak salah, dinas Kumpul. Kemudian semuanya menyatu di satu validata yang Ada itu kan, Kepresnya ada. Iya, Lembaga sebagai contoh untuk lamun aja, Pak. Sekarang kan udah ada keputusan KKP sebagai validata. Dulu itu ada di BRIN juga, Pak. Di LIPI lah ya. Sekarang di KKP-nya di Dirjen mana? Lamun. PKRL, Pak. Dulu KP3K. ruang laut Lautan. Aryo ya. almarhum ya. Ya, almarhum. Kan udah ada organisasi yang validata itu. Iya, ada. Dan semua nyatu di satu tempat, yaitu di Taman Suropati. Yang di nasionalnya. Data Indonesia. Ya, nasional. Jadi kalau ada orang keluarin data bukan dari validata Indonesia, ya harusnya nggak bisa validata tadi. Misalnya tadi kalau bilang BG one map oleh BG. Iya, Apa harus BG harus apa BIG juga udah menurunkan validata itu enggak. Jadi secara nasional spasial itu di BIG. Tapi untuk terus misalkan peta tentang hutan itu peta tematik hutan itu RHK. enggak terlalu Terus kalau di daerah ya tadi tingkat kabupaten itu. Jadi wali data itu di sektor-sektor yang kompeten. Itu sebetulnya. Jadi ada kepresnya itu. lebih modern. Oke. Saya mau ini Pak Tony, ini kan menarik ya. Saya juga baru ya, mungkin 2 minggu atau 3 minggu yang lalu jemput Pak Indonesia isu dari kawan-kawan kami itu kita sering diskusi. Kelihatannya akan menindaklanjuti atau menangkap peluang-peluang yang disampaikan oleh Pak Tony, tapi orientasinya kita pada lamun. Jadi waktu itu menjelaskan bahwa
ingin coba untuk mengelola ya sebutnya tuh hutan laut gitu loh. Dan mas hutan laut itu apa sebetulnya ya pada lautnya tadi. Pak Emil itu menyambut tuh dan informasi persis kayak Pak Tony ini kan ada salah satu tokohnya itu yang kelihatannya dan nangkep nih peluang-peluang yang pendanaannya dari dunia segala macam. Nah kalau mau bergerak di situ, jadi kan kemarin yang masalahnya itu kan berapa luas sih padang laut Indonesia gitu loh. Karena dia bilang kalau Anda bisa mengelola 2 juta Itu halaman 1, halaman 1. Terus. Terus. Pertama yang ada energi, fokus time. Terus. Saya, dia kan mau ngambil di kelautan. Satu sebenarnya Pak Tony, ICTF cover 4-4-nya gitu. Cover, ya. Karena selama masih terkait dengan Nanti perubahan izin. Iya. Enggak, Pak. Misalnya darat berbasis lahan itu di hutan sama sekali, Pak. Apa juga? Iya. Oh, Saya bilang dalam 3-4 tahun terakhir kami memang fokusnya di laut. Sekarang saya cerita yang laut, Pak. Tapi dari 2009 kita malah di lautnya sedikit, Pak. Lebih banyak ke gambut, ke ini apa nih hutan masyarakat. Ini termasuk itu nggak pencegahan. Sekarang ini terumbu karang rusak karena pelajar, Oh iya. sangkom, Ya, itu bagian dari industri-industri buang sampah, pengelolaan efektif dan Pak. Iya, buang sampahnya ke laut. masuk, Pak. Ini termasuk pencegahan. Itu termasuk nih. Iya. Proses itu kalau industri yang Masuk sampah sama kita- kimia segala macam. Nah, jadi gini, Sama Pak. kimia masuk ke Udah ada dia masuk ke sana. Ini perlu dikritik yang teknologi base. Ya. Nah, ini termasuk nggak sih? Kami nggak belum kerjakan itu, tapi kalau bicara mengenai blue finance, masuk, Pak. Tadi ada kan mengenai sampah, bagaimana pengelolaan, bagaimana pencegahannya. Itu masuk dalam kegiatan yang bisa dibiayai oleh sektor biru ini, Pak. Tadi ada urusannya sampai kegiatan di ujungnya itu Pak Ada. lain. Saat yang apa program itu ada kegiatannya. Nanti saya bagi, Pak. Ada kan nanti bersih sendiri Pak, oh nggak yang ngotori Pak. Iya, kalau di atasnya Jadi kalau masalahnya kita ribut karena banyak yang ngotorin, enggak. Kalau ada yang ngotorin nggak bersih-bersih aja. Ya justru kalau ini jalan kan mereka dapat insentif kan semangat gitu. Sekarang kan nggak jalan itu karena sifat gotong royong kita. Terus kalau mau bekerja tuh harus nyari insentif. Kalau nggak ada insentif nggak jalan tuh. Nah jadi kalau ada program ini kan mau nggak mau tuh. Terus terang aja sifat gotong royong di daerah itu udah hilang sekarang. Kalau nggak ada uang Pak, nggak jalan. insentif ya, Mas. Iya, jadi kalau misalkan sekarang lewat pendanaan ini kan dasarnya insentif. Asalkan misalkan satu desa, kalau kamu bisa menjamin desa ini bersih, kalau sampah plastik itu bersih, misalkan kalau nggak ada kan. Sementara sekarang ini kan diolah masing-masing tuh sampah plastik insentifnya dari pengepul insentifnya. Tapi kalau ada program ini kan bagus nih. Itu aja sebenarnya. Salah satu contoh yang kami lakukan, Pak, ini di Lombok, Pak. Namanya di Gili, Trawangan, di Pulau itu air itu kan yang 3 di bersih banget katanya kan di Terawangan. Pak, kotor juga, Pak. Oh gitu. Oh iya, sampahnya antara lain ya sampah mereka dan sampah dari kota ya yang nyampe ke sana. Tapi mereka harus berusaha sedapat mungkin sampahnya nggak ada, karena turis yang di situ, Pak. Kalau lautnya kotor, nggak mau orang turun ke laut, Pak. Dibersihin oleh mereka. Jadi ini apa ya? Ada insentif jelas dan motivasi, Pak. Kalau lautnya kotor ya nggak mungkin, Pak. Saya dapat viral videonya justru itu pulau bersih sekarang karena sampahnya Iya, hilang. dibersihin, Pak. Jadi hilangnya Dan ada NGO yang mengurusi nah NGO itu mungkin yang dapat anunya pola kayak gitu, Pak. Pola kayak gitu Iya. yang bisa. NGO yang dapat Iya, ya. Ini persoalannya Pak. Orang Lupa gelidik, kan harusnya itu. Iya, Dari bisa dari pabrik-pabrik dari mana. Sekali ini kayak jalan nggak? Ini saya ingin kasih kesempatan dulu ya. boleh kalian dari Dari Zoom, apakah ada yang mau tanya? Chat ada 1 orang. Apakah ada yang mau tanya? Tolong dibuka chatnya deh. Ada nggak? Atau ada yang mau tanya dari Zoom silakan.
Oh, bakal izin, Pak Hengki, oke. Oh, Pak itu hari sampah tuh. Oh, itu habis sampah. Pak Hengki sama siapa? Ibu Maria, kalau mau ada pertanyaan atau mau Ada Silvi tadi ya. Oh iya, Silvi. Tadi saya lihat ada Silvi, Dokter Silvi. Coba bahasa Mandarin itu Pak saya. Iya, yang waktu kita ketemu Menko mengobrolkan bahas susul itu. Bukan ini Silvi Makarim. Ini Bu Maria mau bicara, Bu? Tolong di unmute kalau mau bicara, silakan, Bu. Di unmute. Masih tidak terdengar, Ibu Maria. Halo, kami mendengarkan saja, Pak. Baik. Dari mana, Ibu? Itu kan. Saya dari Manado, Pak. Maria Wage. Oh iya, oh gitu. Makasih, baik, Bu. Terima kasih. Iya, Pak Indro. Selamat siang, Pak Indro. Kabar Bu. Baik, Pak. Lagi jaga rumahnya Tony di Manado. Oh, Sana nanti kamu sini. Iya, Pak. Selamat, Pak. Kami mendengarkan saja. Wah, itulah. adiknya dipantau terus ya, Bu. Oke, Pak. Saya mau tanya satu, Pak. Itu mitigasi lahan gambut itu udah ngerjakan? Mitigasi lahan gambut. Kami sudah pernah mengerjakan. Apa yang dikerjakan? Jadi salah satunya Pak ya, jadi pembentukan kanal, Oke. well, sumur, Oke. peresapan, itu yang langsung mitigasi ya, apalagi ya. Kanal mitigasi ini, ini Pak, istilahnya selain kanal tuh bikin blok-blok untuk sebenarnya untuk aliran juga Pak. Untuk membasahi lah. Betul, wetting. Wetting. Thank you, Pak. Nah, itu mitigasi. Adaptasi banyak juga, Pak. Ajarin orang nanam ini, jangan bakar, jangan apa tuh pedagang tanpa bakar. Nah, itu Pak. Lahan untuk bakar. Kemudian introduksi dari jenis-jenis yang cocok untuk di lahan gambut, kan kita tahu lahan gambut ini ekstrim kan Pak. Nggak semua jenis Sudah ada semua itu. udah Pak. Itu ada Pak sedikit di sini. Kalau mau saya undang untuk bicara di Marak, usaha hutan yang ngurusi gambut. Mereka targetnya sederhana. Ya nggak sampai sekarang target mereka itu. Kalau saya mitigasi gambut saya, taruh duit saya, ya kan? Saya ingin mendapatkan sertifikat emission reduction yang bisa gue jual-jual. Nah, sekarang banyak nggak ada. Kalau saya melaksanakan mitigasi lahan gambut saya, bisa nggak saya cari uang yang bon yang ada semua itu? Pertanyaan itu. Ini pertanyaan, ini konkret. Nanti ada apa? Tapi ini Pak, saya mesti cek dulu karena ini kan udah berbicara mengenai satu kegiatan untuk emisi reduction ya, emisi reduction. Nah, apakah ada bon itu? Tapi saya rasa ada. Nah, kalau di koral bisa itu. Bisa. Kalau ada, tadi 3 juta berapa? Berapa juta gambut tadi itu? Ada itu ya? Itu proyek, nah, putus. Oh iya Pak. Nanti proyek itu nggak usah, Anda saya bisa kasih partnership-nya, nggak duitnya nggak ada semua. Boleh Pak. Nggak apa-apa. Nanti ujung-ujungnya saya dapat emission reduction kan, gue berjualan kan. Jadi saya minta waktu ini next-nya. Anda bicara terus sama ini. Tapi kantornya lain dari sini. Kopi yang lain. Yang kedua, ini biar konkret. Energi biomasa. Ya. Iya. Pertanyaan sederhana saja sekarang. Energi biomasa sekarang. PLN itu akan harus mengurangi batu bara itu. Ya. 2060 ya Pak. Nggak tahu. Iya, pokoknya tapi dia dimulai dengan namanya sekarang co-firing. Jadi batu baranya dikurangi, ditambah kayu, dikasih kayu. Kayunya chips. Pertanyaan saya, ada proyek nggak di situ? Gimana? Mau bikin nggak? Mau kalau saya mau. Bikinnya deal. Kalau Anda mau tanya duit, kita taruh duit. Kenapa Anda tanya kenapa? Kenapa? Sejak 2021 Oktober, ini gue yang fight di dunia pemerintahan ini.
Karena selama ini kayak tadi kayak Pak Tony lagi itu. Oh iya, nanti dari sampah gitu. Untuk membangkit listrik gitu kan. Tapi pas sekarang sampai lebaran kabel nih kalau Itu kadang nggak berbatas. akhirnya waktu kita COVID itu, Iya. aku bilang ini kita bikin hutan tanaman komunitas. Oke, Betul gitu ya. yang 2 tahun udah bisa Iya. udah jalan. PLN ambil menurut saya mau 4 juta ton per tahun. Ya, dia mau 4 juta. Oke, tapi terus yang mau pasok bilangnya, aduh kalau 4 juta ton gua nggak cukup nih. Oh, Marginnya nggak ada nih. Ini balik. Kita berhasil mengconvince Menteri SDM bikin peraturan Menteri SDM. Untuk PLTU itu dengan mulai dari 5%, susah 5% biomass, 95% batu bara, dikasih harga sama Menteri SDM 120% daripada domestic market obligation dari batu bara. Ini nggak? Di FO batu bara kan di luar kan batu bara $150 sampai $250 per ton kan. Di FO dalam negeri itu $70. Harus ya sebelum ada ekspor ke luar negeri Anda harus penuhi dulu karena 70% batu bara kan untuk listrik. Ya. Nah sekarang supaya orang mau ke biomass, Menteri SDM nambahin 20%. Jadi nggak $70 per ton, tapi $84 per ton. Ya. Ini udah mulai menggeliat. Ini kan gua harus bikin prototyping nih. Ya. Enggak Jalan ya. bisa. Ya sudah, gua aja udah cukup selesai. Follow up-nya. Ini kayak kembali lagi Pak, karena itu hal-hal yang sudah kita lakukan dulu Pak. Iya. Gambo tuh sampai dengan 2017 kita masih kerja Pak. Di Kalimantan Tengah, di Riau. Gambut ini yang paling mahal per tahunnya. Ya kan? Emission reduction value-nya Iya. paling mahal gambut itu. Jadi Jadi ada kita hitung Pak, kita hitung kegiatan kita tuh paling nggak kontribut ada berapa ya? 10 juta ton CO2 ekuivalen Pak. Iya. Dari kegiatan gambut saja mayoritas banyak. Nah, kalau bisa itu. kalau Anda mau konservasi gambut, ya itu Ya. harga per tonnya itu kalau kamu jual Dibandingkan dengan yang hutan yang lainnya sih. itu sudah tahu Pak. Iya. Ya udah dan 2% itu sudah. Saya mau ikut. Oh, beliau ini Kita sangat semua kita aja Pak. ada energi kali ya. Jadi di IQ ya. pegangan namanya carbon offset reduction untuk internasional. Carbon offset kan kalau dia mengeluarkan perjuangannya ya, Iya. sesuatu Banyak terus dia boleh pakai namanya sustainable aviation fuel untuk mengurangi emisinya. Ini ada sampah proses sendiri. Tapi ada perubahannya nanti jumlah ekses dari karbonnya itu harus di offset Ya. dengan satu karbon kredit ya emission certificate. Emission creditnya memang ada kriteria yang nggak boleh sembarang emission credit ya kan. Nah tadinya di awalnya kita tuh berpikir waktu kita bilang pakai aja hutan Indonesia kita sama Singapura juga senang. Kita coba dengan beberapa Pak dari hutan kita bikin paper untuk menunjukkan katakan apa kehutanan enggak jelas segala macam lah gitu kan. Kemarin baru beberapa bulan yang lalu saya dapat kabar ternyata emisi kredit yang diterima ada 2-3 anggota non besar itu. Salah satunya justru dari hutan di Afrika. Jadi mereka udah berubah pikiran nih. Oh, jadi hutan udah boleh sekarang. Udah boleh. Oke. Nah, maksud saya itu kenapa kita nggak ngidupin lagi sekalipun sambil ngomong pelan-pelan ya, karena kalau teman hutan dengar marah. Iya. Saya mau pindah. Iya. Jadi ini bagus kan. Maksud saya dulu kan bilang gini, oke lah dari emission savingnya dari hutanan sekian gitu. Bagilah kata orang segini dalam negeri segini jual gitu. Supaya orang hutan juga ada orang hutan dapat insentif untuk penelitian lagi kan. Nah ini gitu Pak, pemikiran kita maksudnya begitu. Kalau kita mau dorong sama-sama ini, kita karena kita kan
kita member kan di IQ. Iya. Kita juga ingin memperjuangkan itu, biar juga selain Iya, Pak. uangnya datang ke orang bukan, tapi Iya. kita dapat Iya. leverage dari Iya. sisi Iya. Indian Indonesia di situ. Gitu loh. Orang Terus sana yang Singapura udah mau mengajak dulu. Super juga deh kalau bisa, karena saya kalau daripada pindah keluar dengan saya pindah Indonesia, udah nama dari kira gitu. Kalau Bapak Ada saya Pak. Iya, Pak. Saya gini, Kalau kehutanan ini karena energi teman, Pak. tapi banyak energi belum ada apa-apa ya. Iya. Karena belum ada. Belum, Pak. Kita baru sedikit, Pak. Apa? Selain energi biomasa, paling yang PV itu, Pak. Yang untuk fotovoltaik ya. Udah Udah pernah coba di Solo. Dulu udah, Pak. Kita pakai itu untuk mengangkat air, Pak, dari sumur ke desa. Jadi skala-skala kecil, Pak. Maksudnya yang sederhana itu jatuhnya kalau ada begini tuh jatuhnya berapa persen per KW ya? Itu aja pertanyaan. Itu pertanyaan. Kalau dari ini jatuhnya sekian. Kalau ada 1 megawatt jatuhnya per KW-nya 3 sen. Kalau ini 2 megawatt jadi 2 sen. Nah itu baru seru gitu. Tapi nggak apa-apa. Kalau Anda mau, kita punya network juga masalah ini gitu. Jadi silakan. Daripada ya ini jadi uji coba ini saya akan sampaikan kepada Anda yang tadi saya sampaikan ke Pak Windu adalah ayo kita bicara resource mobilisasinya di mana? Resource mobilisasinya join. Terus Anda bilang, Anda udah pernah nyoba BPDL proposal untuk bukan tadi 300 triliun tuh. Iya. Kalau iya, ya itu nanti kita garap sama-sama. Yang Coral Bond itu BPDL apa yang akan nggak pakai proposal itu memang antar kementerian. Kebetulan kalau Coral tuh urusannya Pak Roy sama Pak Satu. Iya. Gua urusannya yang dua ini. Iya. Nah, jadi kalau Anda lempar ide, saya bisa ini big land bond gitu. Wah, itu ramai itu. Dan pasti lebih gede luasnya daripada Jelas, Pak. dan dari itu barangnya kelihatan kan. Ya terkekor. Kamu kan ngomong kanalisasinya. Kalau kamu saya kanalisasi, kalau kamu nggak kebakaran, Iya. jatuhnya per tonnya 15 dolar. Per ton, Mas. Ini semua udah lincar, udah siap semua. Pemerintahan itu seperti yang bingung mau yang mana gitu. Ada yang new. Oh, itu 40 dolar. Gitu kan? Jadi nggak jadi. Ya, lebih banyak yang ngomong. Ini, Mbak. Oh, ini dapat segini. Padahal prosesnya ya bisa diikuti dan step-stepnya. Karbon sekarang ya di Kanada udah ada Pak turunan Perpres, Oh, itu ditanya. Kan gitu, biasa. Ada Indonesia gitu. Kerjanya sudah beres, sudah tersedia semua. Kagak bisa metodologinya nggak ada. yang pastinya ini. Baru sekarang pakai seperti standar kok. Oh, Tahu kan? Pera kamu pera gitu sih. iya, Itu standar. yang lebih mantap. Tapi pera juga bagus. Pera nggak mau. Tutup kan. Oh, iya. Tapi kan siap yang SDM energi. Tapi sekarang mau belum ada deh. Dia udah pasti banget bos. Kayaknya nggak bisa jual, nggak bisa metodologinya nggak bisa. Kita 30 tahun untuk yang laut Pak yang belum karbon. Nah, kalau itu ada yang kayak gitu jadi kita di pemerintah aja beda-beda aturannya. Ya, jadi saya udah deh 2 proyek itu, saya WA, Catat Pak. dua ya. Gambut sama Satu adalah saya. gambut udah ada. Gambut ada paparan aja. Itu begini yang gua kerjain, realisasi. Ini loh kan, gua dapatnya berapa ton per hektar. Udah dapat terima kasih. Untuk ini harganya berapa? Indikasinya ya. Itu tinggal kali berapa hektar. Tinggal gitu cari duit. Dan mereka pakai Vespa. Aku dapat sertifikat. Jadi kita dijual di luar negeri. Apa masalahnya? Itu yang ada bilang sekarang ini Anda mau konservasi begini, mau ngurusin hutan galak, mau serebak, dapat duit. Betul ya. Anda tuh kalau sekarang mau mengkonservasi semua ini, kekayaan Indonesia ini, nggak ada tanggung jawab. Anda nggak usah kebakaran hutan, nggak buka lahan, sawit segala macam, tapi udah punya arah, beda, udah beda pikiran. Kalau saya 2 itu saya ambil mas.
Siapa yang mau ikut? Siapa ini? Kalau yang terumbu karang lebih gede. Ada rumah tanggung. Kalau kecil, kita tahu. Kalau kecil terumbu karang ini gede. Kelihatan lagi. Apa? Gede dan lihat kelihatan. Gede dan lihat. Jadi kalau mohon maaf, kalau Anda sekarang bicara sama Sinar Mas langsung, yang Sumatera Selatan mau berapa hektar Pak? Ya, saya taruh langsung gitu ya. Gitu. Cuma kalau gambutnya untuk pokok, banyak untuk pabrik. Itu banyak di tadi. Ya kita, iya paham kan? Banyak, udah deh. Atau ditangkap sama Mokhtar Hidayah ya. Ini yang bagus apa Peggy, temennya Pak. Peggy kan Frankie. Frankie. Oh, itu saya temennya Satu Peggy. temennya kan bagus langsung. Iya. Kadang-kadang beliau juga. Pokoknya gitu. Hanya udah jembatan jalan, tapi sekarang tanyain ribut. Terus sekarang jembatan ke pagi gitu kan. Dari aja Pak. Mereka ribut kita berterang aja. Lupa. Ribut sekarang. Ini kan musiknya udah mau harus operasi nih. Dia muter duit. Terus sekarang Mas, nggak kebrin ya Pak. Apa BMKG sekarang? Udah swasta aja. Itu ada di e-katalog. Betul ya? Satu hari berapa? Coba sekali Pak, saya udah dapat tahu juga di kamu. Aduh hebat nih. Saya terima kasih sekali terus terang ini. Lain Mas. Gimana Mas Asmi? Kalau Bapak kan susah aja itu ya. Tapi Pak itu Pak Roni ya sebenarnya kalau diskusi ini dengan teman-teman kan kita di SIKA itu ada berbagai sektor ya. Sudah kita ya spasial di masing-masing sektor itu sekarang semua kalau dikait-kaitkan Pak ya Bapak dan semua pasti relate dengan climate change. Jadi starting Pak betul dan bahkan kita ngomong satelit juga itu bisa Ada kita juga. Nah, maksud saya teman-teman yang ini kan kita belum paham untuk bagaimana mengkapitalisasi ini jadi sumber pendanaan untuk kita mengeksekusikan pemikiran kita, pemikiran kita daripada semua omong-omong di GBK aja, Pak. Yang ada, Pak. Kena ya. Kalau di GBK kena. Jadi prinsipnya Pak, prinsipnya untuk pendanaan mau dia instrumennya ataupun prosesnya itu sama Pak. Iya. Kita sih yang jelas harus lewat regulator keuangan kita, Kemenq, OJK, kalau yang swasta, itu dua itu Pak. Lalu BPDA itu implementer kayak ICCTF Pak, BPDA. Dia nampung duitnya. Bedanya ICCTF hanya bisa menampung dana hibah. Kalau BPDA yang hutang, maksudnya yang bond, untuk bond, ya bukan dia bikin Pak, itu bukan keuangan dia cuma sebagai fiduciary apa ya, kayak yang ngurusin masuk keluar uang. Itu BPDA. Nah, tapi dia bisa muterin duitnya. Nah, kami nggak boleh Pak. Kita nggak boleh. ICCTF ya Pak ya. Karena nanti dimarahin sama Bu Menteri Keuangan. Ini ngapain Mbak Penas mau ikut-ikutan bisnis atas nama negara? Nggak boleh. Itu ada aturannya. Kalau di bank kan juga ada bukan? Kalau dia Pak. Tapi saya sih KPK. Jadi kalau di OJK di sektor apa? Pendanaan hijau ada di, saya lupa nama kedeputiannya, tapi yang apa? BPPN. Pasar tinggal sama pasar modal. Oh, bukannya tempatnya si Mas Iwan ya? Ini KMB. Mungkin bukan dari Pak. Bukan. Kami kemarin saya 3 jam ngobrol sama dia. Di keuangan sendiri di BKF Pak itu sangat gencar. Karena kalau bicara mengenai climate budget ini, mereka udah ada untuk dana pemerintah yang APBN, kalau budget tinggi, Saya bayangnya begini Pak ya, Pak. Ini kan yang kita aman di CTS kan kita punya banyak pemikiran lah ya. Iya. Tapi tidak di level pelaksana ya Pak. Tapi banyak gagasan-gagasan kita yang kita pikir itu bisa diimplementasikan dengan dimanfaatkan waktunya Pak. Wajib ya Bang. Udah pas jam 12. Silakan Pak. Kalau bisa ya kita supaya bentuknya kita kan paling kita apa dalam ini suatu pemikiran di drive kemudian menjadi apa kapasitas
terpilih atau kemudian kita mendorong suatu proyek besar itu terjadi. Ya. Agar itu terjadi, tapi bukan kita yang nanti itu, Jadi, nanti kita tidak dijadiin ya di ya begitu. Nah, bisa nggak seperti itu? Paling kita hanya butuh mungkin kan seed money jauh bukan juga untuk kita, supaya tadi bapak-bapak dari sisi katakanlah proposal ada nah kita bikin jadi proposal yang lebih teknisnya lah. Nah, kita bisa berperan di situ. Tapi kemudian implementasi si project mungkin orang lain lagi. Kita tidak pada posisi yang kalau itu berkaitan dengan sektor berarti kan ada kementeriannya Pak. ya Ini pengalaman saya donor atau mitra menggunakan model WBC atau apa dia akan nyambung nggak dengan tujuan dari pemerintah ini pakai apa pasti nyambung kan itu bapak lebih paham nih masukin di situ itu modal pertama Pak. Jadi kita nggak ujuk-ujuk nyelonong atau ada di luar jalur gitu Pak. Nah, itu harus mendukung itu persyaratan pertama. Kedua masuk nggak dalam prioritas yang dalam hal ini misalnya si Rika ya. Bilateral juga ada Pak. ini sebagai contoh ya, sebagai Ya. contoh konkret lah, misalnya sebagai contoh. Ini kan kita ngomong-ngomong kita tahu bapak bilang mengenai tadi misi bahan bakar terus. Iya. Ada yang lagi bikin mengenai misalnya mulai untuk Sub ya. polisi di satu menjembatani ini gimana nih supaya dari mitra besar terus kita bikin satu proposal atau suatu studi konkret. Nah nanti di sini yang mengimplementasikan kita di sini aja posisinya. Nah yang di sini ini juga butuh resources juga dan butuh kerjasama. Nah itu yang kita lihat dari model Pak Tony kan ke sini juga bapak nggak ada itu di Bapak ke sana ya bukan enggak. Jadi nanti itu namanya pasti masa disebut project nanti ada bisa disusun dalam project arrangementnya. Tapi yang pertama kita masuk ngomong misalnya energi biomas SDM Pak. Oh iya, iya. Siapa di SDM yang kira-kira bisa kita Bisa menunjang yang tadi Pak Edo udah bilang kan Pak Menteri udah ngasih. Udah. Iya, jadi pasti ada level Ada. dirjen dan kemudian direktur itu Pak. Dirjennya orang istilah. Ya udah. Jadi artinya Selesai masalahnya kan ya. bawa lah ke jualan Pak. Mereka yang meeting 6 bulanan. Oke. Apalagi kalau apalagi kita tidak spasi. Pak Dirjen atau Dirjen itu pada posisi adalah dia minta teman-teman kasih saya yang setengah jadi bahan. Iya. Nggak cuma ide mentah. Kita ngomong begini kita yang harus blok cover ya. Akhirnya dari dia itu gua minta cover letter lagi. Iya, itu aja kerjanya gitu, Pak. Budi saya mau kasih cover letter aja kan. Bener kan? Ada butuh cover letter. Iya. Tuh, salah itu gitu. Kayak Perindo bikin yang penting untuk ini dari Pak Deko. Oh iya. Nah. Oke. Cukup ya. Oke, cukup terima kasih. Kita langsung mengenalkan baru datang ini. Bos. Dr. Jimmy Lora. Ini sama-sama saya. Dosen dari Unpas. Universitas. Boleh diomongin nggak? Calon gubernur boleh nggak? Waduh, luar biasa. Sebenarnya Pak Elron ini Tona Swangko Banua itu daerah kehormatan Sulawesi Utara Pak. Dia dikukuhkan sebagai warga kehormatan Provinsi Sulawesi Utara oleh Dr. Sinyo Harisarundaya. Gubernur Sulat. Beliau, Ya, gubernur. beliau itu adalah rekan-rekannya presiden terpilih. Kita kehormatan dan kunjungan. Makanya sekarang ada tugas dia. Ini terus terang Sitia ini adalah ide dan gagasan kita semuanya ini. Itu yang di breakdown Pak ya. Dan untuk ini kita berpikir apa 100 hari dari Pak Prabowo Gibran yang diisi yang tingkat dunia gitu. Kita mikir-mikir dengan Prof. Indonesia Susilo, wah ini sih kan paling cocok kan. Nah, itu saya sampaikan ke presiden yang terpilih ini. Mau enggak? Oh bagus sekali nih. Karena setelah dicek kegiatan 100 hari regional semua, dalam negeri semua. Setelah dimasukkan isu internasional, sangat direspons ya oleh Pak Abdullah juga ya, dengan Pak Jiwandono juga, Pak Sen juga. Kebetulan saya di Kampanye Nasional Prabowo Gibran dan Ketua Umum Ormas Relawan Prabowo Gibran Nasional. Ya 2,5 tahun dan berjuang di situ, akhirnya kita bisa mencapai kemenangan
dengan keras ya. Kami cukup memberikan keringat ya, jadi kalau kami bicara didengar sedikit lah kan. Tapi endingnya ini, sumbernya ini adalah Prof. Endroyono. Karena VOC ini saya sudah ikut juga dari awal, dan saya menerima surat sakti dari Pak Prof. Endroyono. Sebenarnya harus menggunakan uang banyak, akhirnya saya mendapatkan, harusnya saya keluarin duit. Terakhir saya mendapatkan duit dari surat Pak Endroyono. Dan beliau super sekali. Saya ngadap dengan surat gubernur, Pak. Pak Profesor Ini bilang bicara jangan pakai surat ini. bicara tahun berapa itu? 15 tahun lalu. Jangan pakai surat ini, Pak. Jadi pakai surat apa? Atas nama Menko Kesra Endroyono Hutanan. Wah, itu sampai sekarang suratnya ada, Pak. Itu cerita 15 tahun lalu. Jadi saya luruskan Pak, karena ini tinggal Remai mengingat kembali ya, luar biasa ketokohan Pak Profesor ini. Waktu itu saya ditunjuk sebagai sekretariat Pak, penerima delegasi yang menuju ke Manado di Makassar, Hasanuddin Airport ya, ini tahu. Waduh, ini bandara baru Pak, kosong lombong ini Pak, baru seminggu jadi bandara ini. Saya diperintahkan untuk menggunakan itu, tapi kan harus banyak Pak, karena saya nggak punya duit, kan nggak ada. Jadi saya hanya membahas surat karena Pak Endroyono, surat Pak Gubernur Sulawesi Utara diganti suratnya Menko Kesra, tapi yang tanda tangan Sekretaris Menko Kesra Pak. Sakti ya? Sakti Pak. Akhirnya saya tak keluarin duit, mana saya dapat duit Pak. Keren. Banyak pengalaman. Jadi acara ini Pak, CPI ini sangat di. Taruh dulu, tapi Bapak gimana nih? Kira-kira menang nggak Pak? Apanya Pak? Kira-kira menang nggak jadi gubernur? Kira-kira menang. Serahkan sama Allah. Iya. Karena yang sekarang aja cuma S1 Pak, ya. Bisa jadi kita kandidat profesor kan boleh. Iya, kan, Pak, karena putra asli daerah kan. Iya. Apalagi instruktur kami Pak Endroyono ini Pak, waduh ini jagoan semuanya. Berarti Desember mulai Kebetulan juga saat ini Pak, saya sebagai Sekretaris Jenderal Badan Percepatan Pembangunan Kawasan Biopik. Saya Direktur Dewan Gubernur 25 tahun Pak. Di Sulawesi ya. Jadi ada di Sulawesi, ada Badan Kerjasama Pembangunan Regional Sulawesi yang dipimpin oleh Gubernur dan Bupati Wali Kota Sulawesi. Saya direkturnya 25 tahun Pak. Itu yang menciptakan pembangunan pengkeretapian Trans Sulawesi. Itu yang mengeluarkan itu. Jadi kalau Desember Parliamentary Conference itu gubernurnya udah baru kali ya. Saya Pak terus terang terdorong karena saya direstui oleh Pak Endroyono Pak. Kan sebelum saya mendaftar, saya tanya dulu, Prof, boleh nggak mendaftar? Oh boleh. Oh jadi saya pergi Pak. Tapi ada dasar juga Pak. Kalau saya tidak diizinkan oleh Pak Prabowo dengan Pak Anies, saya tidak pergi Pak. Iya, karena kan saya nggak punya duit. Kan begitu Pak. Jadi menang kalahnya itu biasa. Tapi kita serahkan ke Allah dengan user, Pak Presiden dengan Wakil Presiden. Terima kasih, dan acara ini sangat mulia karena ini yang paling top di pelaksanaan 100 hari Prabowo Gibran. Dan kemarin surat untuk Menko Maritim, saya koordinasi dengan Pak Deputi. Suatu saat saya ketemu di luar juga dengan Menteri, saya mengingatkan kalau bisa tangan lebih cepat lebih bagus. Saya sampaikan ke Endroyono, Pak, 1-2 hari udah keluar nih surat. Betul, selasa keluar. Jadi ada yang harus diselesaikan cara adat, Pak. Di luar kan, kalau di kantor repot. Terima kasih. Pak, tadi Bapak nyebut Pak Sinyo ya? Iya, Pak. Teman saya Pak di GMNI Pak. Ini Pak Sukoco. Betul, Pak. Komite Yudisial. Senior ini. Dari KPK ya, Pak. KPK pertama. Tapi kan urusan iptek Pak, Presiden terpilih udah tahu kan? Iya, Pak. Udah kan? Saya udah Dari sini kan? Bapak, Pak. Dari sini kan? Iya, Pak. Jadi Dan menterinya nggak dari sini. harus kembali ke BPPT katanya. Kalau nggak kembali nggak mau bantu Pak Pro. Saya sampaikan Pak. Iya kan.
luar biasa. Ya mudah-mudahan lah Pak Pom, apa namanya kan maksud kita ini yang udah hari kebetulan lansia. Oh iya. Kita ingin memberikan yang terbaik bagi Pak. Di usia kita kan, nggak ada lagi kita interest jabatan. Tapi jadi bahan pembicaraan di luar ini Pak. Pak Wendy keliru nyebut lansia. Ulama. Ulama itu usia lanjut masih aktif. Selalu mengatakan produk BRIN luar biasa. Karena ini kan bagian dari BRIN. Tetapi yang luar biasa itu sekarang menjadi tidak luar biasa, Pak, hasil riset. Jadi dosen juga. Saya dosen. Jadi Ya. ini BRIN. Ya kami juga kan bahas yang kabinet yang sekarang ini kan Prabowo Gibran bahas masalah BRIN. Bila-bila tuh. Ya. Saya tidak belajar, saya melihat perkembangan dan memberi masukan terhadap perkembangan ini